Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa saham yang kemungkinan saya akan beli besok ketika open market. Ini saya buat videonya hari Minggu dan ini saya melakukan screening untuk pembelian saham besok hari Senin seperti itu. Jadi ini saya udah melihat beberapa saham yang dari watchlist yang sudah saya buat dan coretan-coretan yang sudah saya buat, saya screening, dan ada beberapa saham yang menurut saya menarik bisa untuk kita beli besok. Dan di video ini saya akan memberikan ulasan kenapa saya pilih saham itu dan masuknya di harga berapa dan cut loss-nya di mana dan take profit-nya di mana, seperti itu. Nah, tapi ini bukan ajakan beli ya, maksudnya saya hanya memberi contoh bagaimana saya menentukan saya besok membeli saham apa dan alasan kuat saya untuk memilih saham itu apa. Jadi terserah kalian mau ikutan beli atau enggak, atau cuman melihat aja apakah betul saham itu besok naik atau malah turun. Tapi dan resiko ditanggung masing-masing ya. Kalau seumpama dia malah ngejebol support atau bergerak ke bawah, berarti rugi ya. Kita wajib cut loss, berarti kerugian ditanggung masing-masing. Tapi ternyata kalau harganya bergerak naik sesuai dengan prediksi kita dan kita dapat profit, ya untungnya dinikmati masing-masing. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak menyarankan untuk beli ya. Ini semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Saya hanya mencoba memberikan rekomendasi untuk besok ketika saham market buka. Jadi ini kemarin pada hari Jumat kemarin ya, hari terakhir penutupan di minggu kemarin, itu kemarin IHSG rontok semua ya gara-gara ada sentimen berita, salah satunya adalah penemuan varian baru COVID-19. Nah, jadi semua kemarin IHSG rata-rata rontok semua, merah semua, koreksi semua, dan hanya beberapa saham dari LQ45 yang hijau. Kalau nggak salah cuma 2, yang satunya Mika, satunya apa gitu, saya lupa. Jadi yang pertama ini saya melihat ada saham AALI ya. Yang pertama, kenapa saya pilih saham ini? Yang pertama dari garis trennya, garis MA50 dan MA200, di mana di sini sudah terjadi golden cross, di mana garis MA50 sudah memotong garis MA200, menandakan saham itu akan uptrend. Yang sebelumnya dia downtrend, ini di sini terjadi dead cross di mana garis MA50 memotong garis MA200 dan candle bergerak di bawah garis MA50. Dan di sini mulai ada pembalikan reversal di mana dia mulai naik, dan di sini juga udah menembus garis MA200 dan dia candle tetap bertahan di atas garis MA50 dan MA200, sehingga di sini garis MA50 berhasil memotong atau membentuk golden cross yang memotong garis MA200. Nah, yang kedua, ini posisi stokastiknya dia sudah di harga bawah ya, hitungannya sudah bisa dibilang ini harganya sudah murah, karena kalau posisi dia di sini, di atas ini, berarti dia harganya sudah mahal di sini. Ini bisa dilihat, dan ini juga bisa dilihat di sini. Ini di sini harga sudah mahal ya. Kemudian dia turun untuk koreksi di sini. Ini harga terendahnya, dia di sini juga berarti yang murah. Nah, berarti sekarang dia posisi di harganya yang sudah murah. Nah, terus selanjutnya sekarang dia berada di posisi support, di mana ini garis saya buat area support ini. Sebelumnya di sini support, di sini dia berubah menjadi resisten, dan kemudian di sini breakout dan tertahan di garis yang ini, area resisten ini, dan turun. Kemudian di sini berubah lagi menjadi resisten, dan di sini dia sekarang berhenti. Nah, akankah ini menjadi resisten yang kuat? Jadi dia ketika di area ini dia akan mantul besoknya atau dia akan turun ke bawah. Nah, jadi kita bisa masuk ya di sini ya. Misal kita masuk di harga penutupan kemarin dia di 1000. Jadi kita masuk di harga 1000 juga, atau besok opennya 1000. Nah, cut loss kita di bawah garis area support ini dan garis area trendline ini. Ini trendline ya. Ini sebelumnya kan ini resisten, dan sini resisten di breakout. Jadi ada dua kemungkinan supportnya. Yang pertama support area yang ini, kedua support trendline ini. Nah, jadi dia bakal mantul di sini atau mantul di sini dan ke atas, atau malah dia jebol ke bawah. Jadi kalau dia melewati garis ini, kita wajib cut loss.
Nah, jadi kemungkinan di sini kita bisa dapat TP 4,5% dan kalaupun harus cut loss itu cuma sekitar 1,5%. Selanjutnya saham BRIS. Nah, di sini juga sama ya. Di sini kalau dari lihat stokastiknya dia juga sudah di posisi yang murah karena ini adalah area support yang beberapa kali dia datengin ya. Ini support dan sekarang dia ada di area support ini. Jadi kita bisa coba masuk. Nah, sebelumnya di sini kan dia di sini kan dia resisten, kemudian dia turun lagi dan di sini dijebol resistennya dan kemudian dia berubah fungsi menjadi support. Nih kelihatannya kalau saya buat jadi garis ini line chart. Nah, sekarang dia berada di posisi support, jadi bisa kita coba masuk dan cut loss-nya 1 tick atau 2 tick di bawah garis support area ini dan TP-nya terdekat di sini. Ini kita lihat bisa pantulan ya, di sini support, di sini resisten, di sini juga resisten, di sini juga resisten, di sini terdekatnya sekitar 6,97. Kalau mau kita deketin lagi juga bisa. Cari yang terdekat ini mungkin ya. Ini karena di sini ada pantulan, di sini resisten. Jadi kemungkinan dapat sekitar 3,98% dengan kemungkinan cut loss 1%. Jadi kalau di sini dia udah naik sampai sini, kalau mau jual terserah silahkan, tapi kalau mau sampai ke TP sini juga silahkan. Jadi tinggal lihat price actionnya seperti apa besok ketika open market. Nah, kalau dari garis MA50 dan MA200 ini masih indikasinya masih downtrend ya, karena dia di sini masih golden cross dan belum terjadi di sini terjadi dead cross dan belum terjadi golden cross, dan ini juga masih jauh, dan candle juga berada di bawah garis MA50. Tapi kalau menurut saya ya, dia akan kesini dulu baru koreksi lagi. Karena apa ya, ini dia seperti yang kemarin ya, dia menjadikan garis MA50 ini menjadi resisten. Lihat ini nih, hanya ekor-ekornya aja yang menembus garis MA50. Cuman ya nggak apa-apa, kita take profit di ekor-ekor sini kan. Misal ketika dia ngelewatin langsung kita jual, walaupun dia besok setelah itu kembali lagi di bawah garis MA50 ini. Jadi kalau menurut kalian profitnya sudah cukup dan udah puas dengan saya dapat segini udah puas, ya udah jual aja. Terus lihat CTRA. Nah, ini di sini CTRA kalau bisa dilihat juga dari garis MA50 dan MA200-nya sudah membentuk golden cross juga ya, baru banget ya. Nih. Dari sini dia udah mulai pembalikan, di sini udah mulai pembalikan, naik ke atas garis MA50 menembus dan garis MA50 menjadi support beberapa kali dan ini keluar dan balik lagi ke garis MA50 dan menembus garis MA200 dan garis MA200 menjadi support. Di sini jadi support, di sini juga jadi support. Nah, ini alasan pertama karena di sini terjadi golden cross dan dia sekarang berada di area support ini ya, MA200 ya. Nih, di sini kan sebelumnya kalau MA200 ini kita jadikan ini jadi resisten, ini jadi resisten, di sini juga bisa bilang jadi resisten dan di sini menjadi resisten tembus berubah menjadi support, di sini juga berubah menjadi support. Itu pertama kalau dari garis MA50 dan MA200-nya. Terus kalau dari stokastiknya sini udah bisa dibilang harganya sudah murah ya. Sudah murah. Terus dengan misal ini kemarin penutupannya di ini ya 1305, kita masuk juga di 1305. Nah, di sini juga sebenarnya dia udah uptrend ya. Cuman kemarin kalau saya buat ininya seperti ini, dia sebenarnya udah menembus trend line ya, tapi nggak apa. Nah, jadi kita fokusnya di ini aja. Jadi kemungkinan dia take profit terdekatnya di sini. Jadi misal kita masuk di harga penutupan kemarin di 1035. Jadi kita bisa masuk di situ dan take profitnya di
sini 1075 dapat 3,86%. Cuman ini bisa kita awasi ya, nggak usah masuk dulu ya. Misal ternyata dia turun dulu ke area sini, nah kita bisa ambil, malah kita bisa dapat untung lebih banyak. Jadi kita awasin dulu, jangan langsung HK. Siapa tahu dia turun dulu paginya, baru habis itu siang baru naik. Jadi kalau dia turun di sini ke sini ke area ini, yang pasti nggak ngelewatin dari support yang ini, dari support yang 1000 nih. Jadi kalau ngelewatin dari support 1000 berarti dia hitungannya udah masuk indikasi jebol support ya. Jadi misal aja opennya besok 386 dan langsung naik, jadi kita masuk di ini di 1035 dan take profit kita di 3,86 dan kita cut lossnya di satu tick di bawah ini, di bawah garis support area, jadi sekitar 4,35%, dan TP tertingginya di sini 9,18%. Tapi ini dipengaruhi oleh di mana kita masuk ya. Kalau kita masuk di sini di harga penutupan kemarin kita dapat 9,18, tapi kalau ternyata bisa di bawah itu, misal di area support yang ini persis, jadi kita bisa dapat 11%, terjauhnya terdekatnya dapat 6,44%. Terus saya mau lihat ERA. Nah, ERA ini bisa dibilang gitu juga ya. Ini sahamnya, coba kalau kita lihat dari ini. Nah, ini masih uptrend ya, karena garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200, dan sebelumnya candle juga udah di atas garis MA 50, cuman di sini dia menembus ya. Cuman kemungkinan masih bisa tertahan oleh garis MA 200 ini. Jadi ini kita turunkan aja sedikit cut loss-nya. Kita hilangkan. Jadi kalau dari garis MA 50-nya, dari MA-nya, garis MA 200 bisa kita jadikan sebagai support. Nah, kalau dari stokastiknya kita bilang ini sudah murah ya, udah di bawah ya. Nah, di sini dia murah. Di sini ya, di sini harganya sudah murah, terus di sini tertingginya. Mana itu tertinggi di sini. Terus sini posisinya harganya sudah murah. Jadi dia terus sekarang berada di support area di sini. Ini sebelumnya support, kemudian jadi resisten, di sini juga jadi resisten, di sini jadi resisten. Banyak pantulan resisten itu ya, dan ketika resisten di break, dijebol, berarti selanjutnya adalah resisten itu berubah menjadi support kalau tidak dijebol, semoga aja. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk di situ di harga penutupan kemarin 610 dan kita cut loss-nya di 595 sekitar 2,5%. Kenapa di situ? Karena kita acuannya MA 200 ini bisa juga menjadi support. Jadi kita di bawah cut loss-nya di bawah support area ini dan di bawah garis MA 200 ini. TP-nya di mana? Terdekatnya di 3,28% di 630, atau yang tertingginya di 675 sekitar 10,66%. Terus kita coba lihat LSIP. Nah, LSIP sama ya. Nah, LSIP ini bisa dibilang juga udah terbentuk golden cross, di mana MA 50 motong MA 200, dan di sini dia di atas garis MA 200. Bisa kita jadikan acuan bahwa garis MA 200 ini bisa menjadi support. Di sini jadi support, di sini jadi supportnya dijebol ya, dan di sini dijebol lagi dan dia kembali lagi ke sini. Nah, jadi dan ini juga sudah terbentuk golden cross, di mana indikasinya dia akan membentuk uptrend ya, yang sebelumnya dari downtrend kemudian berubah menjadi uptrend. Nah, dari stokastik juga sudah murah ya, karena dia di bawah posisinya seperti saya bilang tadi. Seperti itu. Jadi kemungkinan di sini take profit terdekatnya kita ubah jadi ini. Nah, ini kan sebelumnya adalah supportnya dijebol. Jadi kalau dia naik, support ini akan berubah fungsi menjadi resisten selanjutnya. Nah, jadi kalau kita masuk di harga penutupan kemarin berapa penutupannya? 1260 ya penutupannya. Sini 1260, cut loss kita di bawah garis MA 200. Nah, jadi kita kemungkinan cut loss-nya sekitar 1,59% dan take profit kita yang paling dekat adalah 6,35%.
tertingginya di sini 9,92%. Jadi ini tuh bisa dibuat ya. Jadi misal area ini sebetulnya sebelumnya ada pantulan resisten dan ini jadi support, dari support jadi support, jadi support, jadi support. Nah, di sini dia akan ke sini selanjutnya. Cuman yang terdekat ya ini tadi. Karena ini sebelumnya adalah support, di sini juga support. Dan kemungkinan itu ketika support jebol dia akan berubah menjadi resisten. Terus kita lihat lagi power, agak lama videonya nggak apa-apa ya. Nah, di sini kalau dari garis MA50 dan MA200-nya bisa dibilang ini sahamnya masih downtrend ya. Karena ini garis MA50 masih berada di bawah garis MA200. Kita hilangkan aja, berarti kita nggak bisa menggunakan ini. Nah, cuman di sini saya udah buat garis trend line seperti ini. Ini garis trend line besarnya. Di sini ini resisten coba di break jadi terus tapi gagal dan berubah jadi resisten. Di sini juga ada resisten. Nah, kemudian di sini resistennya di breakout, kemudian dia turun lagi dan ini harusnya bocor ya, tapi dia kembali lagi ke atas. Nah, sekarang posisi dia ada di sini. Ada di sini dan resistennya ada di sini tadi ya. Area ini kalau kita buat jadi line chart seperti ini bentuknya biar lebih jelas. Jadi ini sebelumnya resisten. Ini resisten dijebol dan di sini juga jadi resisten, di sini resisten. Di sini berubah menjadi support jebol, di sini jadi resisten 2 kali pantulan. Di sini sempat menjadi support kemudian naik ke atas dan dijebol ke bawah. Nah, ini garis yang saya bikin ini sebelumnya adalah resisten dan ini di sini menjadi support. Jadi sekarang posisi di candlenya ada di sini. Jadi garis yang ini tadi, garis horizontal tadi di harga 625 bisa kita jadikan acuan sebagai support. Jadi misal kita masuk di sini 630 harga penutupan kemarin, cut loss kita 1 tick di bawah garis 625 tadi. Jadi sekitar 1,59 dan take profit terdekatnya di area ini. Jadi hampir sama ya, 1,59%. Terus kalau yang tertingginya di sini 5,56%, karena kan ini tadi area resisten ya, yang ini. Nah, tapi terdekat di sini 1,59% atau di atasnya ini area juga 2,38%. Dan stokastiknya juga sudah murah ya. Terus kita lihat lagi RALS. Nah, di sini kalau dibilang RALS, di sini juga terbentuk golden cross ya udahan. Garis MA50 sudah memotong garis MA200 dan dari stokastiknya juga sudah murah. Terus dia juga berada di area support. Ini bisa dilihat. Di sini resisten dijebol berubah jadi support dan dia udah mendekati area ini. Nah, dan ini juga ada resisten di sini, resisten dari tren besarnya. Di sini resisten. Jadi kemungkinan kita take profit terdekatnya di sini di 6,04% di 790. Cut lossnya di mana? Kalau kita masuk di harga penutupan kemarin, cut lossnya di bawah area support ini. Jadi cut loss kita sekitar 4%. Terus lagi kita lihat satu lagi di SMRA. Jadi kalau dilihat dari garis MA50 dan MA200 juga sama, udah golden cross ya. Jadi indikasi udah mulai uptrend. Terus dia di sini dia tertahan di garis support yang ini. Kita ubah jadi sini biar kelihatan. Di sini ada support, jadi resisten, dijebol jadi resisten dan dia kembali dijebol dan dia kembali di sini. Berarti ini bisa jadi kita jadikan acuan sebagai resisten selanjutnya. Ini harganya juga kalau dari stokastik juga sudah murah. Jadi take profit kita yang pertama yang terdekat adalah di sini. Di trend line yang ini karena dia hitungannya ngejebol ya udahan ya. Jebol sini dan dia apakah bisa naik lagi ke atas atau enggak. Jadi yang terdekat di sini cut loss-nya di bawah garis
support area ini sekitar 1,76% dan take profit kita di 6,43%. Ini ya, ini karena ini sebelumnya support jadi itu jadi resisten ya. Kita gini kan. Jadi seperti itu ya. Ini beberapa saham-saham yang tadi saya rekomendasikan itu untuk saham tektok istilahnya. Kalau udah naik sedikit ya naik 2%, 3%, 4% jual. Jadi cut loss-nya juga cuma sedikit-sedikit. Jadi bukan jangka panjang ya. Misal kita masuk udah untung ya langsung jual aja. Karena emang ini tadi saya cari saham-saham yang kemungkinan naiknya cuma sedikit dan cut loss-nya cuma sedikit. Jadi saran saya pilih yang dari saham-saham saya rekomendasikan tadi sahamnya paling cut loss-nya paling sedikit. Dan kita lihat price action-nya besok ketika bid offer-nya mana lebih tinggi. Jadi di bid yang paling bid yang tebal atau di offer yang tebal. Jadi kalau bidnya lebih banyak kita bisa masuk, tapi kalau offernya atau orang yang mau jualan lebih banyak, antrian jual lebih banyak, tahan dulu. Jadi pilih yang antrian belinya lebih banyak. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.